Cinemate, tempat bahas film buat para pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi dan juga Peti di sini. Yuk nonton yuk! Kali ini kita akan bahas film dinosaurusan. Apa judulnya? Teteret. Nggak, lagunya nggak gitu sih. Beda. Lagunya gimana? Enggak, itu beda. Itu episode yang kemarin. Jurassic World terkenal juga loh soundtracknya Ya, loh. Jurassic World. Ya kita nggak tahu soundtracknya kayak gimana. Tetot aja. Iya. Ya. Oke, ceritanya gimana? Ya, Jurassic World Rebirth 2025 menceritakan kisah Zora Bennett, mantan operasi militer yang memimpin tim ekspedisi ke sebuah pulau terlarang untuk mengambil DNA dari 3 dinosaurus terbesar demi penelitian medis. Dan di pulau tersebut mereka menghadapi dinosaurus mutan hasil eksperimen masa lalu, termasuk Distotorex dan Mutadon sambil menyelamatkan keluarga yang terdampar. Dengan intensitas yang tinggi, aksi yang brutal, dan dilema moral tentang eksploitasi sains, film ini menggabungkan nuansa survival klasik dengan ancaman biologis yang modern di dunia pasca Dominion. Tadi Alvin tahu sih nggak kasih tahu ke kita, Iya, bocoran. langsung maunya. Itu John Williams juga kok nggak salah. Siapa itu John Williams? Aduh, Komposernya? Iya, kamu taunya Hans Zimmer nggak doang. tahu. Iya, aku taunya Hans Zimmer, Andi Rianto. Ya. Oke, sekarang giliran kita mau bahas soal apa yang kita suka dari film Jurassic World. ini. Yes. Kamu lebih suka seriesnya Jurassic Park apa Jurassic World? Aku sebenarnya nggak terlalu into sama Jurassic kan. iya, karena apa ya? Iya. Yang disukanya dulu deh, jangan yang nggak suka. Oh dulu iya deh. ya, Yang iya disukanya sih. dulu. Ha. Yang sukanya kalau yang di sini itu pertama pastinya one of my favorite actress Scarlett Johansson main di sini. Mengingat dia itu adalah salah satu artis mahal sekarang ya. Yes, dia main di situ. Terus juga aku melihat, aku walaupun nggak selalu fanatik ya, bukan militannya Jurassic World dan semua universe-nya itu, tapi aku melihat bahwa dia kayaknya masih untuk secara sinematografi dia tuh kayak tetap pengen real gitu loh. Jadi CGI-nya tuh nggak terlalu, ya walaupun sebenarnya mereka juga pasti syutingnya itu studio ya. Tapi ini karena sutradaranya terkenal bagus juga film-film sebelumnya kayak Monster. Iya, jadi memang dia tuh jago buat treatment film-film yang kayak gini gitu. Ya. Thriller gitu. Nah, oh ya satu lagi yang aku suka, biasanya kan kalau kita nontonin film-film tentang monster, tentang binatang-binatang yang kayak gini-gini tuh kan kayaknya hanya fokus di kengeriannya aja gitu ya. Oh ini binatang nanti eksperimen di lab and then dia menyerang ini. Tapi di sini tuh menurut aku sebenarnya filmnya drama banget sih. Karena masing-masing karakter itu punya tujuan yang sebenarnya justru dinosaurusnya itu cuma background doang. Tapi mereka lebih menceritakan kisahnya, lebih kenapa tujuannya si Zora itu balik lagi setelah dia mengalami PTSD gitu. Dan ada lagi karakter yang salah satu komandannya itu gitu yang dia kehilangan gitu kan. Maksudnya kayaknya film ini tuh kayak ngasih lihat bahwa masing-masing karakter tuh punya urgency gitu kenapa mereka harus kesana gitu. Emang sih film ini tuh biasanya film Jurassic Park, World, whatever it is, itu punya kecenderungan gede-gedean dinosaurus yang kita lihat yang paling takut American di ending. Which is sudah jadi boring karena pasti ujung-ujungnya T-Rex lagi sampai yang Chris Pratt kemarin juga ujung-ujungnya T-Rex lagi gitu. Nah, untuk menghindari itu menurut gue ini lumayan jadi fresh. Mereka mulai dari ya udah dinosaurus emang udah hidup bersama kita gitu. That's done. Tapi mereka pada mati satu-satu karena nggak bisa bertahan dengan polusi dan segala macam. Cuman bisa di daerah tropis. Jadi kayak kehebohan tentang dinosaurus tuh udah lewat gitu. Yang bikin menarik ceritanya adalah langsung dikasih urgensi bahwa mereka butuh 3 DNA dinosaurus. Dapat nggak nih 3 gitu? Itu kan kayak the magic word ya. 1 dapat, 2 dapat, yang ketiga dapat nggak ya gitu. Dan itu yang akhirnya ngiket filmnya untuk kita pengen lihat apakah mereka berhasil. Bukan
siapakah musuh dinosaurus terakhirnya gitu. Di awal-awal tuh pada saat ngumpulin DNA langsung kan temennya mati gitu, jebret kayak mereka kehilangan teman-temannya gitu. Iya. Sampai pas si profesor nawarin nggak usah ngambil duitnya deh, kita kasih nih ke orang-orang DNA-nya biar obatnya bisa dipakai semua orang, jadi orang nggak harus merasakan kehilangan lagi. Itu salah satu juga yang aku suka, bahwa mereka tuh ternyata punya arc gitu ya. Dari awal sampai akhir tuh perjalanannya ternyata nggak sama. Ternyata value mereka tuh di tengah-tengah jadi shift gitu loh. Itu aku suka banget sih. Menurut aku ya itu salah satu istimewa di film ini. Udah segmen Udah ya? Udah. Yang nggak disukain apa nih? Soundtracknya sih masih enak. Aku dulu yang aku nggak suka adalah aku tuh expect dari si dino-dinonya ini karena mereka udah mutant dicampuran bla 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 bla. Aku tuh berharap mereka tuh lebih pintar gitu loh. Dianya. Iya. Seharusnya. Dinosaurusnya tuh lebih pintar. Ngerti nggak sih? Bukan kayak ya udah binatang lain gitu. Karena kan ya kita nggak tahu kan pada saat di lab itu dicampurin apa aja. Dan aku tuh punya ekspektasi di situ gitu, kayak kayak dia bisa menghindar kayak atau gimana. Bukan hanya hewan pintar ya, jadi yang mungkin menyerupai manusia gitu ya. Iya, kalau dulu kan kayak kita pernah nonton film yang shark itu ternyata sharknya pinter. Tau nggak sih apa sih? Gue lupa lah. Ini ya filmnya sih si Mac ya? Iya, yang Jason Statham tuh. Nah aku tuh tadinya expect apakah mungkin si dinonya tuh kayak gitu ya gitu loh. Jadi mereka tuh tantangannya lebih besar lagi si orang-orang ini gitu. Tapi ternyata mereka coba sih buat lebih pinter, bahwa mereka bisa baca bahwa orang bakal ngumpet terus mereka ngejar segala macam. Cuman masih hewani banget gitu ya. Iya, harusnya kan ada insting-insting kayak manusia. Ya mungkin udah ngobrol kayak bisa bermusyawarah dulu mungkin dinosaurus. Secara kekeluargaan. Tapi kalau dari gue sebenarnya ini sih, ini kan film diperankan oleh aktor-aktor yang lumayan berbobot lah ya. Ada Scarlett, terus ada yang si cowok yang main Homeland series itu juga gitu. Tapi kok kayak... Itu cowok yang jadi komandannya juga kan, itu Oscar kan? Oh ya, si yang jadi Captain King. Marshall Ali. Terus itu tapi kok berasa kayak plotnya itu dipaksain banget. Oh ya by the way ini masih ada ceritanya ya. Oh mereka kehilangan, nggak selamat gitu. Itu kayak diselip-selipin banget. Tapi sebenarnya pengen bikin aksi yang brutal aja gitu loh dalam pengumpulan. Gitu. Kayak bener-bener diceplokin plotting soal sense of belonging itu di satu adegan. Zora sama si Captain Kincaid curhat. Abis itu udah nggak dibahas lagi gitu kan. Sama aku agak nggak paham sih sama satu keluarga itu ya. Oh iya, itu keluarga juga agak aneh Tadinya kan pada saat awal aku berpikir oh yang lain nih ternyata punya tujuan karena mungkin karena mereka udah pernah kehilangan terus mereka pengen punya kesempatan lagi, pengen memulai hidup baru lagi, melupakan semua trauma-trauma yang ada. Cuman aku lagi bingung, ini karakter yang keluarga ini bapak dan anak-anaknya dan juga pacar anaknya gitu, itu plotnya untuk apa ya? Apa itu subplot mungkin mirroring atau gimana bahwa ya? Zora sama si kaptennya mereka udah nggak punya family. Si Kapten Kincaid kehilangan anaknya, cerai sama bininya. Nah ini nih masih ada keluarga nih, masih ada harapan gitu kan. Si anak punya pacar, pacarnya rese. Terus ada si anak lagi yang adik yang fragile banget, mungkin ditaruh supaya versi anak kecil versus T-Rex kayak seru gitu kan. Nah, karena ada anak kecil itu dia. Tadi aku juga expect karena ada anak kecil itu dan si dinonya ini hasil lab yang udah jadi mutant, aku tuh berharap ada koneksi yang lebih antara anaknya sama dino. Iya, dia cuma mau ngasih lihat. Kan hampir mati. Siapa tahu dinonya tuh respect sama anak kecil gitu kan. Iya, enggak ada juga sih. Itu itu kebanyakan gini soalnya. Kayak mau ada apa-apa, tiba-tiba nengok ada dinosaurus, itu banyak banget adegan kayak gitunya jadi kayak bosen gitu ya. Terus si bapaknya tuh kayak males banget, anaknya udah gimana-gimana cuma teriak doang. Kayak usaha si bapaknya, Be. Ya tapi gimana mau jadi bapak of the year gitu loh. Tiap kali anaknya kenapa-napa cuma teriak-teriak doang, orang mah udah loncat kali bapak beneran kan gitu kan, nyelamatin gitu anaknya. Iya sih, but anyway ya there's nothing special yang untuk anak yang kecil juga sih menurutku. Kenapa harus ada anak kecil itu dan kenapa dia harus dikasih lihat dia kejar-kejaran sama dino kalau ujung-ujungnya mereka nggak ada cerita. Nggak kepake gitu ceritanya. Kita udah bahas nih nggak sukanya, tapi orang nonton tuh nungguin ininya doang. Perlu nggak mereka nonton? Yeah. Yes. Thumbs up and thumbs down dari masing-masing kita. Kita terserah, nggak ada salah satu yang mempengaruhi karena kita akan tutup mata lalu kita akan menghitung mundur. Oke. Are you ready? 3, 2, 1. Oh wow. I know, aku tahu aku nggak terlalu into, tapi
untuk cinema experience orang tetap harus nonton sih. Oh gitu ya? Iyalah, dinosaurusnya itu. Orang nggak nonton Jurassic World juga nggak apa-apa. Iya, cuma kan nggak seru. Kan udah ada Jurassic yang lain nih, terus dia miss nih. Tapi kan ini Newton, ada yang beda Jurassicnya. Nggak semua juga, cuman ada satu. Ada yang mukanya kayak orang. Mukanya nggak jelas banget satu doang, tapi maksudnya nggak kayak satu pulau penuh gitu yang aneh-aneh gitu kan. Cuma Tapi nggak apa-apa sih tetap kalau film kayak gini. Nggak usah lah, nontonnya di TV aja, nggak usah ke bioskop. Harus nonton lah. Walaupun jelek tapi ngelihat dinonya aja. Walaupun jelek sih. Walaupun ya nggak jelek sih, tapi harus dinikmati di sinema menurut aku. Gitu. Nonton. Nah, Movie Buddies tadi tuh menurut kita ya. Sekarang gimana nih menurut kalian? Yuk langsung aja komen di bawah. Dan kalau ada film-film yang mau kita bahas, Silakan tulis di kolom komentar biar langsung kita gas. Next! Jurassic World Rebirth 2025 menceritakan Kita kisah. bahas film apa gitu. Kok kayak Disney ya? Bukan, Disney beda lagi. Beda lagi ya? Da 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 da.